Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berhubung pada minggu ini, insya Allah hari Rabu, akan diadakan penilaian harian di semua mapel pelajaran kelas 7, 8, dan 9. Maka hari ini kita mau flashback tentang teks deskripsi. Sebenarnya teks deskripsi ini adalah materi saat semester 1. Tapi karena adanya kurikulum COVID-19, jadi materinya disederhanakan seperti itu. Nah, untuk di semester yang kedua ini, PH pertama atau PH yang pertama ini kita akan mengadakan penilaian harian tentang teks prosedur. Kita akan flashback kembali sekilas tentang teks prosedur. Silakan disimak baik-baik. Teks prosedur ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya prosedur teks. Jadi sebenarnya sama, cuma beda bahasa. Di bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris. Teks prosedur. Pengertiannya, teks prosedur adalah teks lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melaksanakan atau membuat serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jadi teks prosedur ini adalah teks lisan yang berisi instruksi. Jadi langkah-langkah untuk membuat sesuatu bisa, melakukan sesuatu bisa, atau mungkin memainkan sesuatu juga bisa. Itu namanya teks prosedur. Tujuannya adalah menjelaskan cara sesuatu dibuat atau dilakukan dengan langkah-langkah yang urut. Jadi, tujuan dari teks ini supaya pembaca atau pendengar tahu langkah-langkah yang digunakan untuk menempuh suatu kegiatan atau suatu suatu metode dengan langkah-langkah yang urut. Yang ketiga, fungsi sosial. Fungsi sosial teks prosedur adalah menginformasikan kepada para pembaca atau pendengar cara membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya, guru atau orang tua memiliki tanggung jawab untuk membuatmu paham cara memainkan alat musik tradisional, melakukan gerakan suatu tarian, ataupun membuat makanan khas daerah. Jenis teks prosedur yang pertama adalah teks prosedur untuk membuat sesuatu. Contohnya, cara membuat bolu kukus mekar. Atau mungkin ada yang lain, cara membuat, kalau yang dulu itu cara membuat celengan dari kardus bekas ya, dulu. Dan seterusnya. Yang kedua adalah teks prosedur memainkan alat sesuatu. Contohnya adalah cara memainkan pianika. Contoh yang lain misalnya cara memainkan seruling, atau mungkin cara mengoperasikan komputer, atau mungkin cara untuk memulai video call, dan sebagainya. Itu namanya teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Yang ketiga adalah teks prosedur untuk melakukan sesuatu. Contohnya cara melompat tinggi. Kalian sudah pernah lompat tinggi ya di SD? Seharusnya sudah. Kalau dulu di SD saya sudah lompat tinggi, lompat jauh sudah. Atau mungkin ada cara melakukan sesuatu yang lain. Cara melakukan atau cara belajar tari yapong. Atau mungkin cara melakukan roll depan, roll belakang, dan seterusnya. Jadi intinya teks prosedur adalah mengenai bagaimana cara untuk agar si pembaca atau pendengar itu tahu melakukan sesuatu seperti itu, atau membuat sesuatu. Informasi penting dalam teks prosedur. Cara untuk menemukan informasi penting dalam teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan teks prosedur. Jadi nanti kalau ada teks prosedur yang disajikan, silakan kalian baca terlebih dahulu. Dibaca seluruhnya, tidak hanya bagian awal judulnya, bagian tengah saja atau bagian akhir saja, tapi dibaca keseluruhan. Yang kedua, memahami isi teks prosedur. Biasanya teks prosedur itu terdiri dari beberapa paragraf. Beberapa kalimat jelas ya. Nah, untuk bisa memahaminya, jika kalian belum bisa memahami, berarti kalian harus membaca ulang. Jika satu kali belum bisa paham, baca lagi 2 kali.
Belum bisa berarti dibaca lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya sampai kalian bisa paham apa isi dari teks prosedur yang kalian baca. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks prosedur. Jadi nanti teks prosedur terdiri dari beberapa paragraf. Kalian harus tahu ide pokok apa saja yang terdapat pada setiap paragraf. Jadi kalian tahu ya paragraf bedanya apa itu paragraf. Nah, paragraf itu kelompok kalimat biasanya awalnya menjorok sebelah kanan seperti itu ya. Nah, kalian harus bisa menentukan ide pokok setiap paragrafnya terlebih dahulu. Jadi setiap paragraf ditentukan dulu ide pokoknya apa saja, setelah itu baru bisa. Simpulan isi teks prosedur. Untuk menyimpulkan, terlebih dahulu menentukan pokok isi teks tadi. Jadi kalau sudah dibaca, dipahami, kalian menentukan ide pokoknya atau pokok isinya, lalu setelah itu pokok-pokok isi, itulah jadi kesimpulan. Jadi caranya yang pertama dibaca dulu, kedua dipahami, yang ketiga menentukan ide pokok atau pokok isi, terdiri dari beberapa paragraf. Jadi nanti kalau paragraf ada 5 ide pokok. Paragrafnya ada 4, berarti nanti ada 4 ide pokok. Nah, kalau ini disatukan namanya simpulan teks prosedur. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Ada berapa struktur teks prosedur? Yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuannya apa? Sebuah, misalnya, cara membuat bolu kukus mekar. Berarti tujuannya apa? Agar pembaca atau pendengar tahu bagaimana cara untuk membuat bolu kukus mekar. Yang kedua adalah bahan-bahan atau materials. Bahasa Inggrisnya itu materials. Nah, bahan-bahan atau perlengkapan itu bahan dan perlengkapan yang digunakan atau dibutuhkan dalam suatu teks prosedur. Misalnya kalau tadi bolu kukus mekar, berarti yang bahan-bahan yang digunakan apa? Tepung terigu, vanili, telur, kadang-kadang ada yang menggunakan Sprite, alatnya, perlengkapannya berarti panci ya atau dandang, terus cup apa itu namanya, cetakan, lalu cup kertasnya, mixer, dan seterusnya. Itu namanya materials atau bahan-bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah langkah-langkah atau step-nya. Nah, di sini langkah-langkahnya harus urut. Jadi tidak boleh, misalnya kalau membuat bolu kukus mekar, yang pertama adalah apa? Membuat adonan dulu. Tidak mungkin kalau membuat bolu kukus mekar itu kita menyiapkan panci seperti itu. Lalu kita kukus dulu lah. Kalau belum dibuat adonannya, maka itu tidak bisa. Jadi yang pertama adalah membuat adonan terlebih dahulu. Yang keempat adalah penutup. Jadi ada 4 ya, saya ulangi. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama goal atau tujuan, yang kedua materials atau bahan dan perlengkapan, yang ketiga itu langkah-langkah atau step, dan keempat adalah penutup. Itu struktur teks prosedur. Selanjutnya, ini ada contohnya. Contoh ini adalah teks prosedur untuk membuat keripik singkong balado. Nah, keripik singkong kita baca. Keripik singkong balado merupakan salah satu cemilan khas Kota Padang. Rasanya yang pedas bisa membuat banyak orang menyukainya. Untuk kamu yang suka berhadap makanan pedas, inilah cara membuat keripik singkong balado. Jadi ini adalah tujuannya. Tujuannya supaya si pembaca itu bisa tahu bagaimana cara membuat keripik singkong balado. Nah, selanjutnya adalah bahan-bahan bumbu. Berarti ini adalah, sebentar saya gunakan ini. Jadi ini adalah tujuannya supaya tahu ya caranya. Nah, ini bahan dan bumbu adalah materials atau bahan dan perlengkapannya. Nah, ini namanya step atau langkah-langkah untuk membuat keripik singkong balado. Nah, yang penutup itu ini, dan balado siap dinikmati, itu namanya penutup. Jadi itu bagian-bagiannya, struktur-struktur dari contoh teks prosedur yang kita sajikan, yang kita bahas hari ini. Selanjutnya, kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan penomoran untuk menunjukkan urutan atau tahapan. Lihat di sini, penomoran tidak harus 1, 2, 3, bisa menggunakan balet ya. Balet ini.
tanda ini seperti ini bisa. Yang jelas itu menunjukkan urutan atau langkah-langkah secara urut. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan perintah. Menunjukkan perintah. Dilihat contohnya tadi. Singkong diiris tipis-tipis, berarti ini diiris tipis-tipis. Berarti ini adalah perintah untuk mengiris singkong secara tipis. Contohnya itu. Terus lagi, didihkan 3 gelas air dengan garam. Berarti ini memerintahkan supaya kita mendidihkan 3 gelas air ditambah garam. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua itu kamu. Misalnya kamu. Terus Anda. Nah, menggunakan kata ganti orang kedua. Kalau kata ganti orang pertama itu saya, beta, ya kita. Kalau kedua itu kamu. Kalau ketiga dia. Diingat kata ganti orang pertama itu saya atau aku. Kedua itu kamu atau Anda, yang ketiga itu dia atau beliau, misalnya seperti itu. Nah, menggunakan yang keempat adalah menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan. Contohnya, nah, masukkan singkong yang sudah disisihkan tadi, kemudian ini adalah konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan urutan. Yang kelima, menggunakan kata keterangan. Keterangan ini bisa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, dan seterusnya. Itu adalah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, untuk penyusunan teks prosedur, langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan topik. Jadi, topik apa yang akan kita sajikan untuk membuat sebuah teks prosedur. Yang kedua, mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu. Kita tidak bisa menuliskan atau membuat teks prosedur kalau kita tidak bisa mengetahui atau memahami bagaimana cara melakukan atau memainkan sesuatu. Jadi, kita harus paham terlebih dahulu. Yang ketiga, menuliskan tujuan teks prosedur yang akan kamu tulis. Jadi, tujuannya itu apa? Tujuan menyusun teks prosedur itu apa? Yang keempat, mencari data tentang topik yang akan ditulis. Yang kelima, mencatat alat dan bahan yang digunakan. 6, mencatat langkah-langkah secara sistematis. Dan ketujuh, menuliskan menjadi teks prosedur yang padu. Sekian, ini sekilas, jadi flashback saja. Kalian bisa membuka kembali materinya di buku ini. Ya, ini adalah buku PR kelas 7 semester 1. Ini materi teks prosedur ada di sini. Silakan dibuka halaman 55 sampai dengan 77. Dicoba latihan soalnya. Begitu ya, semoga bermanfaat, bisa membantu kalian. Tadinya saya mau menggunakan Zoom, tapi sepertinya kalau Zoom tidak efektif karena yang ikut hanya 1 atau 2 orang. Jadi semoga dengan video ini dapat lebih membantu kalian untuk belajar di rumah. Terima kasih. Ingat, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.